Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Tentukan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km. Sekarang kita selesaikan secara aritmatika. Untuk biaya 10 km itu sama dengan 6.000 ditambah 10 kali 2.400 sama dengan 30.000. Biaya 15 km sama dengan 6.000 ditambah 15 kali 2.400 sama dengan 42.000. Biaya untuk 20 km 6.000 ditambah 20 kali 2.400 sama dengan 54.000. Hal ini kalau dikaitkan dengan fungsi itu bisa dirumuskan fx sama dengan 6.000 ditambah 2.400x, dengan x merupakan jarak tempuh taksi. Jadi aritmatika ini bisa kita kaitkan dengan fungsi ya. Oleh sebab itu kita hari ini akan belajar materi fungsi untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal-soal aritmatika. Yang pertama kita akan belajar penyajian dan nilai fungsi ya. Nah, seperti yang kalian lihat itu ya, ada gambar itu merupakan suatu fungsi ya, di mana siswa-siswa itu duduk menempati dalam satu bangku. Itu merupakan fungsi. Jadi satu siswa satu bangku. Itu merupakan salah satu bentuk fungsi. Bentuk penyajian fungsi. Itu fungsi ini dapat disajikan dalam bentuk yang pertama himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, kemudian dengan tabel dan dengan grafik ya. Jadi ada gambar grafik, ada gambar tabel, kemudian ada persamaan rumus fungsi, diagram panah, himpunan pasangan berurutan. Hal ini sudah dipelajari di materi sebelumnya ya. Jadi saya harapkan untuk yang lupa bagaimana himpunan pasangan berurutan, nanti dibuka lagi materi himpunannya ya. Diagram panah itu ada di materi relasi, persamaan fungsi, tabel dengan grafik. Untuk grafik ini akan kita pakai materi koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius nanti apabila ada yang lupa dibuka lagi ya. Itu ada di bagian kanan, itu huruf I, itu diklik saja, nanti di situ ada daftarnya ya, materi-materi yang menjadi syarat belajar fungsi. Contohnya yang pertama, fungsi f dari P sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari ya. Nah, ini yang pertama itu kita buat himpunan pasangan berurutan. Fungsi f-nya dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. F himpunan pasangan berurutan, jangan lupa ya dikurung 1, 2 dalam kurung, kemudian kurung lagi 2,4 dalam kurung lagi 3,6 kurung lagi 4,8 kurung lagi 5,10 ditutup dengan kurung kurawal. Gitu ya. Ini untuk himpunan pasangan berurutan. Masih soal yang sama ya. Sekarang kita akan membuat dalam bentuk diagram panah. Ya, dalam bentuk diagram panah. Yang pertama kita buat ini ya, suatu lingkaran ya, huruf P dan Q di dekatnya nama himpunannya, kemudian anggota P 1, 2, 3, 4, 5,
Anggota Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setengah dari 1, setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Ini kita sambungkan dengan anak panah. Mudah ya. Ini di sebelumnya sudah diagram panah ya. Oke, kita masih soal yang sama ya. Sekarang dengan persamaan fungsi. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi ya, ini harus kita perhatikan dulu polanya ya. Pola pasangan berurutan tadi. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Kalau P ini kita sebut anggota himpunan P ini kita sebut dengan X. Dan Q-nya kita sebut dengan Y. Maka X sama dengan setengah Y. Atau Y sama dengan 2 kali X. Bentuk ini bisa ditulis dengan fx sama dengan 2x. Atau setiap X untuk setiap X elemen prima. Oke, masih soal yang sama ya. Sekarang kita nyatakan dalam bentuk fungsi, tabel fungsi ya. Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut ya. Kita buat tabel dulu, X dan fx. Kemudian untuk X-nya tadi, diingat ya, X tadi kan anggota himpunan P. Kemudian Y itu anggota himpunan Q. Nah, Y itu bisa kita tulis dengan fx juga ya. Nah, X tadi P. Untuk X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 6. X-nya 4, Y-nya 8. X-nya 5, Y-nya 10. Begitu ya. Ini merupakan fungsi dengan aturan setengah kali dari. Begitu. Ini kita buat tabelnya ya. Oke. Dan masih soal yang sama. Sekarang kita nyatakan dalam bentuk grafik fungsi. Tadi sudah ya. Ada tabel-tabel tadi. Tinggal kita buat tabelnya ya. Di kertas berpetak supaya rapi. Kita gambar sumbu X dan sumbu Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 tadi pasangannya 2. 2 pasangan 4. 3 pasangan 6 dan seterusnya. Nah, ini kita buat titiknya, gambar titiknya. Setelah titiknya ketemu, kita hubungkan ya. Kita hubungkan seperti itu ya. Nah, ini merupakan gambar dari grafik fungsi ya, setengah kali dari tadi ya, dari himpunan P ke himpunan Q. Oke, mudah ya. Selanjutnya menentukan nilai fungsi ya. Menentukan nilai fungsi, kita contoh fungsinya. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 kurangi 3x dengan daerah asal min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Tentukan daerah hasilnya atau nilai fungsinya gitu ya. Nah, ini untuk x sama dengan min 2. Jadi x-nya diganti min 2. F min 2 sama dengan 5 dikurangi 3 dalam kurung min 2 sama dengan min 3 kali min 2 min kali min plus ya. Berarti 5 tambah 6 sama dengan 11. Untuk x sama dengan min 1. F min 1 sama dengan 5 dikurangi 3 kali min 1. Min 3 kali min 1, 3. Berarti 5 tambah 3, 8. Untuk x sama dengan 0. F0 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Berarti 5 tambah 0, 5. Untuk x sama dengan 1. F1 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 1. Sama dengan 5 kurangi 3 sama dengan 2. Jadi untuk x sama dengan 1, nilai fungsinya 2. Untuk x sama dengan 2, F2 5 dikurangi 3 kali 2. 5 dikurangi 6 sama dengan minus 1. Untuk x sama dengan 3, F3 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 3 sama dengan 5 dikurangi 9. Ketemu minus 4 nilai fungsinya. Nah, ini ya cara menentukan nilai fungsi. Masih materi yang sama, menentukan nilai fungsi.
Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 4x kurangi 3 dengan daerah asal x sedemikian hingga x lebih dari min 2 kurang dari 3. X elemen bilangan bulat. Tentukan daerah hasilnya. Ya. Karena ini lebih dari min 2, jadi mulainya min 1. Untuk x sama dengan min 1, 4 kali min 1 dikurangi 3. Berarti min 4 kurangi 3 sama dengan minus 7 nilai fungsinya. Untuk x0, f0 nya 4 kali 0 dikurangi 3. 0 kurangi 3 sama dengan minus 3. Jadi untuk x sama dengan 0 nilai fungsinya minus 3. X sama dengan 1, f1 sama dengan 4 kali 1 dikurangi 3. 4 kurangi 3 sama dengan 1. X sama dengan 1 nilai fungsinya 1. Untuk x sama dengan 2, F2 sama dengan 4 kali 2 dikurangi 3. 4 kali 2 8 kurangi 3 5. Nilai fungsinya 5. Sekarang untuk yang terakhir x sama dengan 3. F3 nya sama dengan 4 dikali 3 dikurangi 3. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Ya, berarti ini untuk menentukan nilai fungsi atau daerah hasilnya. Paham ya? Oke. Contoh berikutnya masih kaitannya dengan menentukan nilai fungsi. Diketahui nilai f-1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 11 jika fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan ax tambah b. Tentukan nilai a dan b. Nah, ini rumus fungsinya kita tidak tahu. Yang kita ketahui adalah nilai fungsinya. Apabila x-nya min 1, nilai fungsinya 2. X-nya 2, nilai fungsinya 11. Kita masukkan saja untuk f-1 sama dengan 2. Berarti f-1 sama dengan x-nya kita ganti min 1. Min 1 kali a, min a tambah b sama dengan 2. Sekarang untuk yang kedua, f2 sama dengan 11 ya. X-nya kita ganti 2 sehingga f2 sama dengan 2a tambah b sama dengan 11. Nah, ini kita pakai eliminasi ya, waktu persamaan linear ya, persamaan linear di kelas 7 itu ada eliminasi substitusi. Nah, ini kita eliminasi saja b-nya ya. Sehingga dikurang b kurang b 0. Min a dikurangi 2a jadi min 3a. 2 kurangi 11 minus 9. Kita cari a, berarti kita bagi minus 3. A sama dengan 3. Oke, a sama dengan 3 ini kita substitusikan ke min a tambah b sama dengan 2 ya. Min a tambah b sama dengan 2. A nya kita ganti 3, berarti minus 3 tambah b sama dengan 2. Yang dicari b, berarti min 3 nya dipindah ruas menjadi tambah. B sama dengan 2 tambah 3. B sama dengan 5. Jadi nilai A dan B-nya, A-nya sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Mudah bukan? Belum paham, nanti tinggal diulang-ulang videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.